Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, hari ini kita bertemu, saya diamanahkan untuk menyampaikan terkait dengan bab halal bihalal. Tentu sekarang kita berada di tanggal 14 di bulan Syawal. Besok berada lebih kurang di tanggal 15 di bulan Syawal. Maka supaya lebih luas lagi tema kajian kita hari ini, kita akan membahas bagaimana kita memulai hidup kita di bulan Syawal ini, menyelesaikan urusan kita dengan manusia dan memperbaiki urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya awali dengan satu dalil, bunyinya begini. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa-jiwa yang tenang, udkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam bagian hambaku dan masuklah ke dalam bagian dari surgaku. Bapak Ibu, kita semua hidup pengen hati tenang, betul? Kita pengen hati yang tenang. Saya sudah sering nanya kepada jemaah-jemaah saya yang senior, Bapak Ibu. Saya dakwah udah 19 tahun, sama 19 tahun itu saya udah tanya ke jemaah-jemaah yang usia 70, 80. Saya sebagai junior nanya, Bu, Mak, Nek, Nenek ini kan udah hidup lama, Nek. Apa sih yang dicari dalam hidup ini dan yang paling susah dicari? Rata-rata semua menjawab, Bapak Ibu, adalah ketenangan. Dalam hidup ini tentu yang paling sulit dicari adalah ketenangan. Karena ketenangan dalam bahasa Arabnya itu adalah berkah. Apa ciri-ciri orang yang hidupnya berkah? Tenang hatinya apapun kondisi nasibnya. Itu berkah. Sering ya ngomong berkah ya. Barakallah ya, sering Bapak Ibu ya. Nah, berkah itu adalah tenang hati kita, apapun kondisi nasib kita. Makanya apapun yang kita lakukan, kita pengen berkah. Kalau orang tua-tua dulu bilang, kalau makan nasi jangan nggak dihabisin, karena bisa jadi yang satu nasi itu adalah berkah. Makanan jangan dimubazirkan, karena bisa jadi yang satu itu, yang sedikit itu adalah berkah. Apa itu berkah? Kalau kita makan dia, kalau kita dengar dia, kalau kita minum dia akan menjadi berkah. Efek dari berkah apa? Tenang hati kita apapun kondisi nasib kita. Karena kita tahu bahwa ketenangan gak bisa dibeli dengan uang. Uang bisa beli kebahagiaan, tapi uang tidak bisa beli ketenangan. Maksudnya apa, Ustazah? Contoh, Bapak Ibu kerja di sini, etos kerjanya bagus, ya gajinya bagus, ada juga penghasilan sampingan, uang banyak. Tapi kalau hati tak tenang, Bapak Ibu bilang apa? Ah, aku nggak tenang kok, risau aja ya. Ada teman saya nelfon saya begini, Nel, iya aku mau curhat. Oke, apa curhatnya? Nggak ada. Nggak ada gimana nih? Aku risau. Risau kenapa? Nggak ada. Apa masalahnya? Nggak ada. Risau aja ya. Coba bayangkan. Kamu nelfon pengen curhat, apa masalahnya? Aku risau. Risau kenapa? Nggak tahu dong. Risau aja ya. Gitu. Itu bahasa orang Pekanbaru suka gitu. Bayangin, nggak ada masalah, hatinya nggak tenang, hatinya risau. Apalagi kalau ada masalah. Maaf Bapak Ibu, kalau ada di antara kita, tapi ini enggak. Ini wajah-wajah bahagia semua nih. Walaupun ragu saya sedikit. Enggak. Nah jadi Bapak Ibu yang saya sayangi karena Allah, kalau ada di antara kita yang risau aja, terus nggak tahu kenapa ya aku risau ya, kok aku resah ya. Resah itu adalah tanda hidup kita nggak tenang. Resah itu adalah tanda diangkatnya berkah. Maka keberkahan harus kita cari Bapak Ibu yang saya sayangi karena Allah, biar hidup kita nggak risau-risau. Coba kita lihat ada orang susah, dia cuma pakai gerobak-gerobak aja, ya maaf dia pemulung, tapi dia dengan anaknya main puame-ame di atas gerobak. Bayangkan, happy dia. Tapi berapa banyak orang di atas mobil mewah berantuk-antuk suami istri, betul ya? Karena itu nggak berkah. Maka Bapak Ibu yang saya sayangi karena Allah, apa kunci hidup berkah? Saya persingkat saja. Yang pertama, supaya hidup kita berkah, yang pertama Bapak Ibu, di bulan Syawal ini kita start from zero, kita mulai dari nol. Jangan pernah membandingkan nasib kita dengan nasib orang lain. Kenapa? Karena kualitas iman berbeda, nggak mungkin cobaan sama. Selama kita masih membandingkan nasib kita dengan nasib orang lain, selama itu pula lah bahwa kita akan tidak berkah hidupnya Bapak Ibu. Contoh, ya Allah, tengoklah suaminya tuh ya Allah. Suaminya ganteng, anaknya baik, utangnya nggak ada. Tengok suamiku ya Allah, nengok anda selera ada ya Allah. Bentuknya tak apa-apa, utangku saya serah. Perbandingkan nasibnya dengan nasib orang lain. Ini kok pada ketawa, ini ngalamin masa lalu nampaknya. Ada yang merasa ya. Nah, ini yang saya maksud dengan
Berhenti kita membandingkan nasib kita dengan nasib orang lain, karena kualitas iman berbeda, nggak mungkin cobaan sama. Saya demi Allah nih, nggak ada yang namanya rumah tangga yang sempurna, betul? Ada yang suami taat, istrinya maksiat. Ada yang istrinya rajin majelis taklim, rajin pengajian, suaminya tidak sholat. Bang, sholatlah bang, sholatlah bang, sholatlah bang. Sholat, dosa masing-masing, sholatnya sendiri ya. Ada yang suami istri soleh-soleh, ganteng, cantik, kaya raya, nggak punya anak. Ada? Ada yang suami istri cantik, ganteng, soleh-soleh, kaya raya, punya anak, cantik, ganteng, soleh-soleh, kaya raya. Mertua bikin sakit hati. Ada? Kok kuat kali ngomong ada ya? Ada yang suami istri cantik, ganteng. Ada yang suami istri cantik, ganteng, soleh-soleh, kaya raya. Suaminya baik, mertuanya baik, cantik, ganteng, soleh-soleh, kaya raya, tetangganya yang selalu bikin sakit hati. Nggak ada rumah tangga yang sempurna, dan nggak ada hidup yang nggak ada ujian. Maka jangan pernah lagi bandingkan nasib kita dengan nasib orang lain. Selagi kita masih bandingkan, saat detik itu juga kita nggak akan pernah tenang. Maka kepakailah kacamata kuda. Kalau bahasa sayanya, do the best. Lakukan yang terbaik yang menjadi tugas kita. Jangan tengok kiri dan kanan. Ketika kita melihat kiri dan kanan, hati tidak akan tenang, sehingga kerjaan kita nggak akan maksimal. Bapak Ibu yang saya sayangi karena Allah, tadi saya ada note bahwa uang tidak bisa beli ketenangan, tapi uang bisa beli kebahagiaan. Saya akui uang bisa beli kebahagiaan. Contoh, Bapak Ibu suntuk sakit kepala, tapi uang ada pergi liburan. Liburan, ya, ngevlog besti, ngevlog, sibuk lah ya kan, yang pakai gamis berputar-putar lah di pantai slow motion, ya. Yang pakai gamis berputar-putar, pakai kacamata hitam 1 meter pak tebalnya. Bahagia nggak? Bahagia. Tapi kalau nggak tenang, nyampe Pekanbaru risau lagi. Ya ketawa-ketawa betul, nampak kali nggak tenang ya nanti. Nah ini yang saya maksud. Jadi kadang-kadang kita cuma bahagia sementara, tapi kita tak tenang pada masanya, karena itu bukan ketenangan. Liburan itu bisa jadi adalah cuma kebahagiaan saja. So uang bisa beli kebahagiaan, tidak bisa beli ketenangan. Maka Bapak Ibu, kunci yang paling singkat adalah yang pertama, berhenti, stop. Jangan bandingkan suami kita dengan suami orang lain, ya, anak kita dengan anak orang lain. Jangan lakukan, atau maaf ya, jabatan kita dengan jabatan orang lain, tidak bisa. Selama seperti itu kita nggak akan tenang. Saya pernah ceramah ke salah satu daerah di Provinsi Riau ini. Saya sering cerita ke jemaah, ini fakta ya, makanya saya cerita. Jadi saya ceramah, waktu itu belum ada tol. Jadi tahu nama daerahnya ya. Iya, waktu itu saya waktu itu saya di Dumai gitu ya. Lalu saya ceramah lah di salah satu kantor di sana. Saya pulang jam 8 malam, nyampe rumah jam 12 malam. Ada bapak-bapak ngikutin saya. Nyampe saya 3 jam, saya tengok di spion dia ada naik mobil tuh. Bapak saya ngomong, kayaknya ada yang ngikutin kita tuh nak. Makan saya, dia berhenti. Saya arahkan jalan Simpang Bingung, saya arahkan Sudirman, saya putar rangka, dia ikutin saya. Sampailah saya jam 12 malam di rumah, rupanya dia markir di belakang rumah saya. Dia turun, Ustazah, saya adalah jemaah Ustazah di Dumai. Kenapa Pak? Saya mau curhat Ustazah. Saya tengok jam 12 malam, curhat apa lagi nih ya? Jam 12 malam diusir, nggak mungkin dia udah ngikutin saya 5 jam. Nyampe rumah saya bangunin rumah saya, emang ada tamu, yuk Bapak ada tamu. Ceritalah dia, Ustazah saya ini stres Ustazah. Istri saya tuh Ustazah, saya nggak mau cerita di Dumai Ustazah. Dumai itu banyak dinding pun bicara lah gitu kan. Nah, Pekanbaru kan gitu juga kan. Kantor gitu juga nggak? Gitu ya. Istri saya A kata saya, B kata saya marahkan dia, dimarahkannya balik saya belalakkan mata, di usungnya dada ya. Istri saya itu sangat pelawan saja. Anak saya bandel luar biasa saja. Saya bilang, Bapak stop, Bapak nggak usah cerita ini ke saya. Kenapa Ustazah? Saya pengen Bapak ikutin apa yang saya maksud. Apa Ustazah? Bapak balik lagi ke Dumai, besok cari 2 saudara saja atau 2 tetangga yang Bapak percaya, yang kira-kira bisa jaga aib Bapak, ceritakan ke dia. Setelah 2 itu Bapak cerita, Bapak balik lagi ke Pekanbaru. Kalau balik lagi mau saya saja. Kerjakan dulu apa yang saya kerjain. Pulanglah dia, besok pagi ceritalah dia. Jam 10 pagi dia telepon saya. Dia cerita seperti ini, Ustazah, saya nggak jadi ke Pekanbaru. Kenapa gitu? Jadi cerita dia kepada orang pertama. Cerita gini lebih kurang. Pak, istri saya bandel Pak. 1 kata dia, 10 kata 1 kata 10 kata dia. Saya usir dia, pergi juga dia. Belum lagi Bapak nih saya cerita, apa kata tetangganya? Masih mending istri Bapak macam itu Pak. Istri saya selingkuh lagi sama orang lain. Lebih parah lagi. Cerita dia kepada orang lain, cerita lagi dia kepada orang. Pak, anak saya begini-begini, masih mending Pak anak Bapak kayak gitu. Dia anaknya tuh dipukulnya anak orang, lari dia ke rumah. Ya, dilemparnya anak orang pakai batu, lari dia ke rumah. Anaknya bandel.
Apa kata temannya nih? Masih mending Pak anak bapak kayak gitu. Anak saya masuk pesantren dan 6 kali bolak-balik nggak masuk-masuk sampai sekarang, dan sekarang nggak pulang-pulang. Akhirnya jam 10 dia telepon saya, Ustazah, ternyata masalah kita nggak seberapa dibanding masalah orang saja. Ternyata masalah kita nih kecil Ustazah, masih banyak orang lebih parah dibanding kita. Dalam hati saya udah jadi ustaz pula bapak-bapak saya. Ini yang saya maksud. Jadi jangan kepedean Bapak Ibu. Kalau kita diuji, jangan kepedean cuman kita yang diuji. Allah itu akan berikan ujian pada setiap rumah, cuman bentuknya aja yang berbeda. Betul? Wah, luar biasa Bu. Bentuknya aja yang berbeda, kita nggak tahu aja. Semua kita nih diuji, cuman bentuknya saja yang berbeda. Kalau kita paham itu ujian yang Allah berikan kepada semua orang, tentu hati kita akan lebih tenang. Oke, ini yang pertama. Berhenti membandingkan nasib kita dengan nasib orang lain, karena kualitas iman berbeda, nggak mungkin cobaan sama. Yang kedua, Bapak Ibu yang saya sayangi karena Allah, kalau kita pengen tenang hidupnya, cara yang kedua saya mau sampaikan, saya ingatkan diri saya khususnya kepada Bapak Ibu semuanya. Nih khusus diri saya umumnya kepada Bapak Ibu semuanya, supaya tenang. Bapak Ibu percayalah, yang banyak membuat kita nggak tenang dalam hidup ini bukan Allah. Yang banyak membuat kita yang nggak tenang bukan masalah. Yang banyak membuat kita nggak tenang bukan uang yang kurang. Tapi banyak membuat kita nggak tenang adalah masalah kita yang terlalu banyak dengan manusia. Maka dengan manusia Bapak Ibu, saya anjurkan nomor 2, banyak-banyaklah husnuzon, jauh-jauhkan suuzon. Banyak-banyakkan baik sangka, jauh-jauhkan buruk sangka. Jangan cepat menilai orang lain, jangan cepat justifikasi terhadap orang lain. Saya cerita kemana-mana Bapak Ibu, selagi di Pekanbaru, kajian offline, macam-macam tempat saya cerita. Dulu saya punya mahasiswa saya itu sudahlah keriting, kurus, tinggi, hitam, hidup lagi gitu loh. Jadi dia tuh suka ngantuk-ngantuk Bapak Ibu. Sampai akhirnya di rapat dosen itu dibicarakan, Bu Nela ngajar dia Bu Nela. Saya bilang, iya, emangnya kenapa Pak? Oh, kalau dia mahasiswa Bu Nela, kasih aja lah nilai E. Ngapa gitu Pak? Dia ngantuk-ngantuk terus tuh katanya. Rupanya betul Bu, masuk saya jam 8 dia ngantuk, masuk jam 2 dia ngantuk, masuk jam 4 dia ngantuk. Tapi kan kita orang yang paham Bapak Ibu, kita nggak boleh justifikasi, kita tak boleh cepat menilai orang, takutnya nanti jadi zon dan prasangka. Saya panggil dia, kamu sini nak, kamu ini cemana nih? Masuk jam 8 ngantuk, jam 10 ngantuk, jam 12 ngantuk, jam berapa kamu tak ngantuk? Apa kata dia Pak? Kerja saya ini satpam Bu Nela. Sip saya sip malam. Saya begadang di malam hari, jam 7 ganti sip, jangankan mandi, makan aja saya nggak sempat Bu Nela. Tapi saya juga pengen kuliah Bu, saya juga pengen sarjana Bu. Di mata saya itu mahasiswa luar biasa. Tapi di mata teman saya dia mahasiswa yang nakal. Kenapa kesimpulan kami berbeda? Karena proses berpikirnya berbeda. Yang satu husnuzan, yang satu suuzan. Paham? Pak pimpinan ngeri angguknya Pak. Harus semua kayaknya. Ya, enggak. Saya cuma ceramah, saya enggak menyinggung. Kalau tersinggung, alhamdulillah. Ya, jadi yang saya maksud adalah gitu ya. Jadi nanti kalau ketemu kawan di pasar kaget, ibu nyapa dia. Bu, enggak nyaut dia. Bu, enggak nyaut dia. Bu, enggak nyaut. Udahlah Bu, jangan-jangan dia sedang hitung duit masuk, duit keluar. Baik sangka aja lah, karena berbaik sangka itu adalah sesuatu yang baik. Mohon maaf Bapak Ibu, kepada suami, kepada istri hati-hati. Dalam dalil dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu la yaghtab ba'dukum ba'da. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian mencari kesalahan orang lain. Yang Allah masih tutup aib orang, jangan dibuka-buka. Kalau aib suami masih Allah tutup, jangan ibu coba cari-cari salahnya. Itu akan merusak hati dan bagian dari suuzon. La yaghtab ba'dukum ba'da. Jangan cari-cari kesalahan orang, baik di kantor, di rumah, dengan anak, dengan istri, dengan suami. Dan yang paling penting, wala tajassasu. Tak boleh memata-matai. Apa bahasa Arabnya? Tajassus. Ambil HP istri, sok, tengok WhatsApp. Tak boleh. Masa nggak boleh? Kan kita menyelidiki. Menyelidiki boleh kalau udah ada fakta. Ada faktanya, selidiki. Kalau nggak ada faktanya, nggak boleh. Kalau nggak ada faktanya, itu namanya suuzon. Paham? Nah, jadi nggak boleh. Misalnya gini, ibu dapat kabar dari teman ibu. Si fulan tuh kayak gini loh, gitu. Misalnya, dia tuh ngomongin kamu loh, gitu ya. Kalau belum ada faktanya, jangan tajassus, jangan cari tahu, jangan dibuka-buka salah orang. Jadi yang kita sikapi adalah yang ada faktanya aja.
Ingat Bapak Ibu, kalaupun orang itu salah, masih Allah tutup aibnya, nggak boleh kita buka-buka. Hati-hati, ada satu dalil yang mengatakan, "Man lam yahfazu aiban nafs, lam yahfazu aiban nafsik." Ya, maka siapa yang tidak jaga aib orang lain, maka Allah akan buka aibnya. Hati-hati, dengan manusia banyak-banyak baik sangka, jauh-jauhkan buruk sangka. Nah, apapun yang kita lihat sebelum ada faktanya, jangan cari-cari salah orang lain. Kadang-kadang mencari-cari kesalahan orang lain menjadi candu dan adiksi, ya, menjadi sesuatu yang kita senangi. Hati-hati. Oh, kalau Allah masih tutup, Allah nggak pengen bukakan. Ya sudah, abaikan saja sampai kita merasakan efeknya, baru kita selesaikan. Ustazah, kan boleh tuh intel polisi nyari kesalahan orang, kan udah ada faktanya, udah ada laporannya. Sebelum ada faktanya, jangan. Ya, kadang-kadang kita ini berlebihan, ya. Bu, nggak nyaut. Bu, nggak nyaut. Oh, takkan ku sapa aku besok lagi. Tengoklah. Nah, itu nggak boleh. Baik sangka aja dulu. Nanti kalau udah ada faktanya, baru kita selesaikan. Oke, Bapak Ibu. Yang ketiga. Pertama apa tadi? Jangan pernah membandingkan nasib kita dengan nasib orang lain. Yang kedua, utamakan husnuzan, jauh-jauhkan suuzon. Dengan manusia itu banyak-banyak baik sangka, jauh-jauhkan buruk sangka. Yang ketiga ini sering saya sampaikan di mana-mana dan ini penting Bapak Ibu untuk saya sampaikan juga di sini. Dalam dalil dikatakan yaj'aluna sakinatal qulubikum la taghdha. Kalau mau hati tenang, maka salah satu cara supaya hati yang tenang adalah la taghdha. Apa artinya? Jangan marah. Karena setiap kita marah, saya sering bilang kepada semua jemaah, Bapak Ibu, sekali kita marah, itu 27.000 sel saraf kita akan putus. Apa itu 27.000? Apa itu 27.000? Tadi pagi dia berapa putus? Jemaahnya putus sampai ya. Bayangin, dan sel saraf itu bisa nyambung dengan senyum. Tapi satu kali senyum, itu cuma bisa nyambung 700 sel saraf. 700. Sekali marah 27.000, nggak nyambung, nggak surplus Pak, nggak balance. Nggak mungkin senyum terus gila kita kata orang, atau senyum terus ngapa kok senyum terus nyambung salah putus dari pagi, ya nggak mungkin juga kan Pak. Jadi hati-hati. La taghdab, tahan marah. Bapak Ibu, kalau kita menahan amarah itu banyak keuntungan yang kita dapat. Yang pertama adalah ketika kita menahan marah itu doa kita mustajab. Salah satu tempat mustajab doa ketika sedang marah. Maka ibu-ibu, khusus ibu-ibu, hati-hati Bu. Ucapan ibu-ibu ketika marah kepada anaknya itu mustajab. Jadi kalau ibu-ibu marah dengan anak, ucapkan yang baik-baik Bu. Karena suatu ketika kalau ibu pergi ke Mekah, sekarang ada seorang imam Mekah namanya Imam Abdurrahman As-Sudais. Sekarang dia menjadi imam Mekah yang bacaannya paling cepat, pokoknya itu As-Sudais. Saya baca biografi ibunya, bahwa Imam As-Sudais ini waktu kecil dia nakalnya luar biasa. Lalu kemudian sakit hati maknya ketika dia ambil tanah, dia masukkan ke tempat makan maknya. Lalu maknya berkata, apa kata maknya? Saja'alukallah imamal Makkah. Kusumpahkan kau jadi imam Mekah. Jadi Bu, marah dengan anak, sumpah jadi imam. Ini enggak, bukan ibu-ibu sini tuh jauh sana tuh. Kelakuanmu sama dengan bapakmu nak. Amin. La ilaha illallah. Macam hantu kau nak. Itu macam hantu anak jadinya. Larang sini terbang sana, larang sini terbang sana, macam hantu. Ucapan orang tua kepada anaknya ketika marah mustajab. Maka hati-hati ya. Jangan bikin marah orang yang beriman. Karena orang beriman kalau dia marah, dia tahan dan dia berdoa, itu akan mustajab. Tahan marah. Ingat ya, yang putus itu sel sarafnya ya. Bukan sarafnya. Kalau saraf putus, badan sakit. Kalau selnya putus, badan gak apa-apa, tapi kemampuan otak berkurang. Kalau ada ibu lagi sholat, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Ini rakaat 2 atau 3 tadi, 2 atau 3 ya. Alantak aja yang penting sholat. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Tadi kompor udah mati enggak ya? Udah mati enggak ya? Ini hari apa ya? Pisau tadi mana aku taruh ya? Tadi aku mau ngapain ya? Kunci tadi mana? Kunci di mana aku parkir ya? Kalau ada ibu-ibu, bapak-bapak kayak gitu udah banyak salah putus coba. Janganlah marah-marah lagi. Stop lah, udah. Kok gitu kali nengoknya protes ah? Hai. Sekarang pertanyaannya, oke Ustazah, kami pengen nahan marah. Gimana caranya? Nih ya,
Caranya seperti ini. Ada fikih amarah dalam kitab Az-Zarnuji, ya, karena Imam Az-Zarnuji, dan ini saya sampaikan juga, ya. Berawal, jadi cara menahan marah itu gini. Ini saya sering ceritain begini. Memang ini fakta, ada jemaah yang tanya ke saya, Ustazah, saya suka ribut sama suami saya. Saya selalu bilang tuh, ributnya kenapa? Macam-macam Ustazah. Kadang-kadang karena remote TV, kadang-kadang karena anak. Emangnya kenapa? Saya pengen nonton Indosiar, dia pengen pula nonton Antv. Oke. TV berapa di rumah? 2 Ustazah. Terus kenapa nggak berpisah aja? Berpisah sepi saja. Bersatu berkelahi pula ya. Oke, pertanyaan saya adalah, ibu sering bertengkar? Sering saja. Nah, biasanya saya akan tanya, betul ya ulama dulu menulis kitab itu benar? Ada cara menahan marah dan dilakukan oleh orang sekarang, melanggar itu makanya berantem terus rumah tangga. Ibu sehari-hari dengan suami pakai bahasa apa? Bahasa Indonesia saja. Oke, kalau lagi marah, bahasa Minang saja. Saya bilang, marahlah, tetap pakai bahasa Indonesia. Mana lama berang pakai Indonesia saja. Mana enak arah pakai Indonesia saja. Tidak lepeh marah itu bigodoh ya. Pertanyaan saya, kenapa marah itu harus dilepas? Marah itu ditahan, bukan dilepas. Bu sehari-hari dengan suami manggil apa? Abang Ustazah, udah. Lagi marah? Waang Ustazah. Marahlah, tetap manggil abang. Mana enak marah manggil abang Ustazah? Mana enak marah manggil abang Ustazah? Marah kok harus enak sih? Saya pun bingung gitu. Enggak Ustazah, katanya kalau kita marah nggak kita lepas sakit jantung mati Ustazah. Ya. Enggak ada dalil yang mengatakan hai orang-orang beriman kalau marah lapeanlah, kalau enggak mati kok. Enggak ada dalilnya. Ya, lepaskanlah kalau enggak mati nanti. Enggak ada dalilnya. Jadi memang marah itu ditahan. La taghdab, tahan. Ya, 1, jangan ganti bahasa dengan bahasa yang lebih kasar. 2, jangan ganti panggilan dengan panggilan yang lebih kasar. Yang ketiga, marah tegak bawa duduk, marah duduk bawa baring, marah baring bawa wudhu, marah wudhu bawa sholat, marah sholat bawa sujud, marah sujud, sujud lagi, marah lagi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Biasanya hilang marahnya. Kalau enggak juga, itu enggak tahu lagi. Kemudian yang keempat, apa? Ini sering saya sampaikan, jangan gunakan kalimat al-istiqbal, bahasa Indonesianya. Jangan gunakan kalimat negasi, tapi meskipun gimana pun, walau bagaimanapun gak boleh. Karena al-lughah yaj'alu syu'ur, bahasa menciptakan rasa. Coba rasain sebentar. Ada mahasiswa saya terlambat. Bu Nela, maaf ya Bu, saya terlambat Bu karena macet Bu. Oke? Sekarang coba pakai tapi ya. Bu Nela, maaf ya Bu, saya terlambat Bu, tapi kan karena macet Bu. Beda nggak rasanya? Beda loh. Ya, ibu telat pulang apa Bu? Pulang arisan. Nah, ini bapak, bang, maaf ya bang, telat pulang arisan, tetap dibuatkan kopi kok bang. Oke. Coba pakai tapi ya. Bang, maaf ya bang, telat pulang arisan, tapi tetap kubuatkan kopi kok bang. Ya tapi jangan buat lagi ya. Tapi kan aku udah minta maaf. Ya gimana pun jangan buat lagi. 3 hari sudah selesai. Cuman karena kata. Dan itu fikih, itu bukan saya cakap, itu di kitabnya. Oke? Dan terakhir juga menjadi poin kita hari ini, kalau menahan marah, caranya gunakan yaj'alul lughatu su'bah. Gunakan bahasa yang susah, bukan yang enak, susah. Buat komitmen. Kita bisa bahasa Indonesia bisa deh, bisa. Bahasa Minang bisa, Melayu bisa, Jawa bisa. Karena kakek kita Minang, bapak kita Jawa, mak kita Melayu misalnya. Bahasa Inggris bisa enggak? Itu enggak bisa. Gini aja lah deh. Kalau kita marah pakai bahasa Inggris lah. Siapa yang marah pakai bahasa Indonesia denda 100.000. Ya kan? Mau marah daripada duit keluar, bukalah kamu sendiri. Ujung-ujungnya I love you. Ya kan? Baik Bapak Ibu, ini aja dari saya 3 poin. Jangan bandingkan nasib kita dengan nasib orang lain. Kemudian selanjutnya husnuzon, banyak-banyak baik sangka dengan orang lain. Yang ketiga, tahan marah. 3 ini gampang saya ucapkan. Saya yakin butuh waktu untuk mengamalkan. Dilatih supaya kita learning by doing, supaya hati kita tenang, kecil urusan dengan manusia, memfokuskan ibadah kepada Allah, bekerja untuk Allah, beribadah untuk Allah, dan kurang-kurangi masalah dengan manusia, karena kadang-kadang manusia ini yang akan menghambat kita masuk ke dalam surga. Jangan banyak penghambat, teman biar sedikit tapi berkualitas daripada banyak tapi buih di lautan. Rasul juga nggak nganjurkan banyak bergaul, Rasul juga nggak nganjurkan banyak berteman, kecuali kita mampu memberikan impact dan manfaat yang positif buat orang itu. Kalau nggak mampu memberikan manfaat, ya sudahlah, lakukan apa yang terbaik buat diri kita. Baik,
Karena makin banyak teman, makin bertambah tanggung jawab. Demikian, terima kasih Ibu, Bapak. Terima kasih Bapak Pimpinan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Izin, mohon maaf Bapak Ibu, saya harus langsung balik ya Pak, ya. Karena akan mengisi kajian berikutnya. Saya mohon maaf Bapak Ibu, tidak bermaksud menceramahi kita semua, hanya sekedar berbagi ilmu untuk kita bisa sama-sama lebih baik ke depannya. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf dan batin. Assalamualaikum.